Yang kami hormati para narasumber, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dadak, MSI, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kyai Haji Muhammad Bisri MS, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Mahfiroh Malang, Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Ibu Tina Talisa selaku moderator pada acara ini. Tidak lupa juga ingin menyapa Bapak Divi Ahmad Johansyah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu peserta One Pesantren One Product atau disebut OPOP Jawa Timur, Pesantren Sejawa, akademisi dan praktisi ekonomi syariah, serta segenap hadirin peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan bertemu dalam acara webinar pada siang hari ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk insya Allah kita semua. Semoga kita senantiasa meneladani apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang telah mengundang kami dalam webinar Festival Ekonomi Syariah atau FISAR Jawa 2020 dengan tema Kebijakan Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang dihadapkan dengan krisis kesehatan berskala global yang berdampak kepada aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari. Hal ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara masif dan tiba-tiba sehingga menimbulkan tekanan yang luar biasa di berbagai belahan dunia, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Tidak terelakkan perekonomian kita menganut sistem terbuka juga mengalami kontraksi. Berbagai upaya dan kebijakan bersifat antisipatif, extraordinary, dan akomodatif, bahkan forward-looking, telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk meredam pelemahan ekonomi yang lebih jauh dan menjaga agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, peran sektor jasa keuangan sangat diharapkan, sehingga sebagai katalis penggerak dalam memulihkan perekonomian kita, termasuk tentunya peran dari sektor ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ekonomi syariah begitu besar, dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang dapat menjadi bekal dan modal sosial untuk lebih mensyaratkan halal lifestyle, termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Syukur Alhamdulillah, aset lembaga keuangan syariah kita terus tumbuh, di mana per Juli 2020 mencapai 1.639,08 triliun, tidak termasuk saham syariah, di mana naik sebesar 20,61% secara YoY dengan market share sebesar 9,68%. Hal itu didukung dengan semakin banyaknya jumlah lembaga jasa keuangan syariah, antara lain pada sektor perbankan terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, 162 BPR syariah. Pada sektor pasar modal memiliki diantaranya 59 manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, 113 ahli syariah pasar modal yang telah mendapatkan izin, 60 manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Dan di industri keuangan non-bank terdapat 215 lembaga jasa keuangan syariah yang diantaranya termasuk perusahaan asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan lembaga keuangan mikro syariah. Secara khusus, OJK juga menginisiasi lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren
yang dikenal sebagai Bank Wakaf Mikro atau sering kita singkat sebagai BWM. Tercatat sudah 56 bank wakaf mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan kumulatif mencapai 49 miliar dengan jumlah nasabah kumulatif 34,9 ribu. Ya. Ini pinjamannya kecil-kecil, rata-rata 1 juta dan bisa meningkat setelah berhasil dan bisa sampai 3 juta. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, masa pandemi ini harus dapat dijadikan momentum bagi segenap pelaku sektor ekonomi dan keuangan syariah agar dapat mengambil peran nyata yang lebih besar dalam percepatan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu diperlukan peran aktif dari berbagai pihak yang tergabung dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini, termasuk pemerintah, otoritas moneter dan keuangan, BI dan OJK, serta organisasi masyarakat seperti pesantren. Kita ketahui bersama pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, tetapi juga sebagai basis tempat pemberdayaan sosial ekonomi bagi santri dan lingkungan sekitarnya, di mana beberapa pesantren mampu menghasilkan produk-produk pertanian, makanan, kerajinan tangan, dan jenis-jenis usaha lainnya. Pada kesempatan yang baik ini kami mengapresiasi program One Pesantren One Product yang diinisiasi pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat sebagai upaya pengembangan pemberdayaan pesantren sebagai penggerak perekonomian daerah. Dengan jumlah pesantren Indonesia mencapai 28.961 pondok pesantren di mana mayoritas 75% berada di Pulau Jawa, kami yakin program pemberdayaan pesantren merupakan suatu hal yang esensial untuk terus dikembangkan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pada umumnya dan Pulau Jawa pada khususnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren, kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pesantren fokus pada 3 area, yaitu pertama membangun sinergi dan integritas ekonomi dan keuangan syariah dalam suatu ekosistem ekonomi yang lengkap. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, misalnya instansi pemerintah yang lain, pusat, daerah, Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain. Pelaku industri halal, makanan, fashion, kosmetik, kesehatan, tourism, media, marketplace halal, dan lain-lain. Keuangan komersil Islami berbasis syariah, ya diantaranya perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah. Keuangan sosial Islami seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Asosiasi organisasi kemasyarakatan berbasis agama, masyarakat ekonomi syariah misalnya, dan ahli ekonomi Islam, IAEI, masjid, dan juga dalam hal ini pesantren. Dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan akan terwujud ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih besar dan kuat, tumbuh secara berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan literasi dan membuka akses keuangan syariah kepada masyarakat agar terbangun demand terhadap produk keuangan syariah. Akan sulit bagi kita untuk membangun lebih cepat keuangan syariah nasional jika demand-nya tidak kita ciptakan lebih-lebih di saat pandemi ini. Kita pun menyadari meskipun Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun tingkat literasi keuangan syariah kita terbilang masih rendah, yakni 8,11%. Tingkat literasi keuangan syariah kita juga masih rendah, yaitu 9,1%. Masih jauh tertinggal dibanding sektor keuangan konvensional. Untuk itu, program peningkatan literasi, perluasan akses keuangan syariah harus semakin menjadi perhatian, harus upayanya semakin diintensifkan, termasuk menggunakan berbagai basis sumber ekonomi, sumber masyarakat yang berbasis syariah seperti pondok pesantren. OJK bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah melakukan peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR yang diharapkan akan semakin mendorong budaya menabung sejak usia dini termasuk di lingkungan pondok pesantren. Tidak hanya itu, berbagai upaya membuka akses pembiayaan dan permodalan akan terus
diintensifkan dan disinergikan baik melalui Bank Wakaf Mikro, kredit usaha rakyat, laku pandai, jaring maupun KPMR, itu adalah kredit yang untuk memerangi rentenir. Keseluruhan upaya ini dikoordinasikan dalam tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, BI, OJK, dan industri keuangan yang tersebar di berbagai daerah tanah air. Berbagai program pembiayaan murah tersebut melibatkan dana-dana donasi baik Pemda maupun masyarakat, sehingga tidak mengganggu operasionalisasi secara komersial bank-bank yang mengeluarkan produk-produk yang berbasis sosial tadi. Perlu dicatat, ini dananya tidak menggunakan dana komersial. Ya. Jangan sampai ada pendapat bahwa ini mengganggu fungsi komersial dari bank atau lembaga keuangan ya syariah yang basis sumber dananya adalah komersial. Jangan sampai ada salah pengertian ini. Ya. Dengan sosialisasi dan edukasi yang masif dan terarah, diharapkan masyarakat khususnya yang berada di lingkungan pondok pesantren akan lebih mengenal dan tergerak untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Yang ketiga adalah adaptasi digital yang lebih luas dan masif dalam ekonomi dan keuangan syariah. Pandemi ini telah mempercepat proses digitalisasi di dalam ekosistem ekonomi syariah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin go digital di era new normal ini. OJK sebagai otoritas yang mengawasi industri keuangan sangat mendukung program percepatan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Inovasi dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi akan terus kami kembangkan, kami rangkul dalam wadah inovasi keuangan digital. Selain itu, OJK telah mengembangkan ekosistem digital dalam pengembangan operasional Bank Wakaf Mikro, sehingga seluruh aktivitas dan transaksi, baik aktivitas halmi, donasi, maupun penjualan produk dari nasabah Bank Wakaf Mikro yang berada di 53 pesantren di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara online dan terintegrasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, besar harapan kami agar webinar ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk kepada pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya berbasis pondok pesantren. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga Allah SWT meridhoi segala langkah dan upaya kita dalam membangun dan membangkitkan perekonomian umat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.